Perkenalkan, nama saya Raka Nursya Afa dengan NIM 132180040 sebagai salah satu mahasiswa yang mengikuti praktikum sistem microcontroller. Dan saat ini saya akan menjelaskan mengenai percobaan 3 yang berhubungan dengan serial komunikasi, tepatnya implementasi dari penggunaan protokol komunikasi UART atau Universal Asynchronous Receiver and Transmitter. Berikut penjelasannya akan dijelaskan. Berikutnya, komponen yang digunakan pada rangkaian yang dikerjakan untuk percobaan 3 yaitu terdiri dari Arduino Nano sebanyak 2 buah yang masing-masing dari keduanya ini dijadikan sebagai master dan slave MCU. Lalu terdapat LED sebanyak 1 buah yang nanti akan digunakan untuk bagian 2 dari percobaan ini, dan juga resistor 1K ohm sebanyak 2 buah juga, serta button sebanyak 1 buah yang nanti akan dihubungkan dengan Arduino Master di bagian 2 percobaan ini. Lalu skematik yang digunakan itu seperti ini. Di percobaan ini kita untuk di bagian 1 dan bagian 2 itu menggunakan skematik yang kurang lebih seperti ini. Arduino Nano dan master dan slave-nya itu terhubung dengan serial komunikasi UART dengan melalui 2 kabel ini, TX dan juga receiver RX. Begitu juga dengan sebaliknya untuk pertukaran data komunikasi. Lalu untuk di bagian 2 kita juga menggunakan saklar 1 kilo ohm yang terhubung dengan master dan LDD yang terhubung dengan Arduino Slave. Lalu untuk bagian konsepnya, sebenarnya serial komunikasi atau UART ini menggunakan 2 jenis kabel dan terhubung melalui kabel, di mana TX ini, di mana Arduino Master dan juga Slave-nya itu harus memiliki serial clock yang sama, dikarenakan tidak ada clock yang mentransmisikan dan diterima di kabel tersebut, hanya berupa informasi data, sehingga interpretasi dari TX dan juga RX harus memiliki nilai baud rate yang sama agar komunikasi yang diterima pun sama. Lalu untuk konsepnya sendiri, data informasi yang dikirim itu dimulai dengan start bit yang umumnya dimulai dengan nilai tegangan low dan diakhiri dengan stop bit yang berakhir dengan nilai tegangan high. Sedangkan kedua dari bit ini mengapit informasi data yang pada umumnya terdiri dari beberapa bit. Berikut ini merupakan kode yang dibuat untuk memenuhi percobaan bagian 1 atau bagian pertama dari percobaan 3. Nah, untuk dari kodenya sendiri yang di sebelah kiri ini akan digunakan untuk diupload di Arduino Slave, dan sedangkan yang di Arduino yang sebelah kanan ini akan diupload untuk dimasukkan ke Arduino Nano yang bersifat master. Nah, dari kedua data ini dilakukan transmisi data dari master ke slave, di mana transmisi data yang diberikan di master itu hanyalah nilai 1 dan 0, dan di antara keduanya ini memiliki delay 250 millisecond dan akan diterima di 3C1, sehingga hasil yang diterima ini dapat dilihat dari serial monitor di COM3 terlihat seperti ini, yang berarti transmisi data dan diterima oleh receiver dengan baik. Bagian berikutnya ini merupakan penjelasan kode untuk bagian 2 dari percobaan 3. Di bagian 2 ini kita harus menyalakan suatu LED yang disimpan yang dihubungkan secara langsung dengan Arduino Uno Slave dan LED ini harus diaktifkan menggunakan button yang terhubung langsung dengan Arduino Nano di bagian master. Nah, dari kode ini terlihat di sebelah kiri ini merupakan kode slave, yang dimana slave ini berfungsi untuk menerima suatu nilai variabel dari kabel TX dan RX untuk menentukan melalui parameter ini untuk menentukan LED-nya nyala ataupun tidak. Lalu untuk di sebelah kanan yaitu kode untuk master ini menentukan dan menerima button, dan di sini terlihat sudah diatasi masalah di bouncing effect dengan menggunakan kode berikut, dan nilai button yang diterima itu akan masuk ke nilai variabel data master yang kemudian ditransmisikan ke bagian slave, dan ini dapat dilihat seperti ini. Dipencet buttonnya, LED-nya akan menyala, dipencet lagi akan mati, dan begitu seterusnya.